Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to back my channel. Nah, jadi konten ini agak berbeda nih dari sebelumnya. Kenapa? Hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Seperti yang kalian sudah lihat, nah jadi kali ini saya akan menjelaskan suatu materi pembelajaran yang menarik. Jadi tonton videonya terus ya sampai akhir. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalan, nama saya Keniskeisha Kemudia dari kelas 11 PA 14 absen 17. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang dinamika rotasi. Oke, yang pertama kita beralih ke benda tegar. Nah, benda tegar ini adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak. Benda tegar dapat mengalami dua macam gerakan, yaitu translasi dan relasi. Gerak translasi adalah gerak yang disebabkan oleh hukum Newton 2. Selanjutnya, gerak rotasi itu adalah gerak yang disebabkan momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Setelah benda tegar, kita beralih ke momen gaya. Nah, jadi momen gaya atau torsi itu suatu titik didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya tegak lurus terhadap jarak titik poros gaya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada rumus, kalian bisa lihat T sama dengan F kali R, di mana T itu adalah torsi, F itu gaya, dan R itu adalah jaraknya. Selanjutnya, lengan momen itu adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Oke, untuk nilai torsi itu gimana ya? Ya, jadi nilai torsi yang pertama, kalau torsi positif itu arahnya berlawanan jarum jam. Sedangkan torsi negatif, ya kebalikan negatif jika arahnya searah dengan jarum jam. Oke, nah kita sudah paham ya tentang pengertian-pengertian tadi. Biar kita lebih paham, kita akan beralih ke contoh soal. Nah, seperti kalian bisa lihat, kalian bisa lihat nih gambar tersebut. Kita sudah berada di contoh soal. Yuk kita baca dulu soalnya ya. Perhatikan nih guys, tentukan torsi di titik A, B, C, D pada beta homogen AD berikut ini. Nah, kalian bisa coba jawab dulu ya. Oke, kalau ada yang sudah coba jawab, ayo kita sama-sama bahas di video kali ini. Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu TA-nya negatif. F2 dikali AC dikurang F3 dikali AB sama dengan min 50 dikali 3 kurang 30 dikali 6 sama dengan min 330 mm. Selanjutnya, TB-nya F1 dikali AB dikurang F2 dikali BC dikurang F3 dikali BD sama dengan 20 dikali 1 dikurang 50 dikali 2 kurang 30 kali 5 sama dengan negatif 220 mm. TC-nya berapa? TC-nya F1 dikali AC dikurang F3 dikali CD sama dengan 20 dikali 3 dikurang 30 dikali 3 sama dengan min 30 mm. Selanjutnya kita beralih ke nilai TD. Nah, F1 dikali AD ditambah F2 dikali CD sama dengan 20 dikali 6 ditambah 50 dikali 3 sama dengan 270 mm. Gimana? Gampang bukan? Atau masih pada bingung nih? Oke, saya akan kasih contoh satu soal lagi. Yuk disimak baik-baik. Oke, kalian lihat di gambar ini, kita baca soalnya ya. Tentukan torsi batang homogen berikut yang memiliki panjang 8 cm. Kalian bisa lihat dulu ya gambarnya. Ayo kita jawab bersama-sama. Oke, kita lanjut. Jadi min F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 dikurang F3 dikali L3 sama dengan min 5 dikali 0,4 cos 53 ditambah 10 kali 0,7 sin 53 dikurang 5 dikurang 0,8 dikali cos 53
dengan min 5 dikali 0,4 kali 3 per 5 ditambah 10 dikali 0,7 kali 4 per 5 dikurang 5 dikali 0,8 kali 3 per 5 sama dengan min 1,2 ditambah 5,6 dikurang 2,4 hasilnya 2,0 nm. Nah, ini berarti berputar berlawanan jarum jam. Kita bisa lihat ya di gambarnya. Gimana? Oke, sudah sampai sini sudah pada paham, bukan? Oke, kalau sudah paham, ayo kita lanjut ke materi berikutnya, ya, momen inersia. Nah, jadi momen inersia ini didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari titik poros rotasi. Nah, kalian bisa lihat nih rumusnya ada di gambar terkata ya. Kalian lihat I sama dengan K dikali M kali R kuadrat. Ini tuh momen inersianya, K-nya koefisien momen inersi, M-nya massa partikel, dan R-nya jarak partikel ke poros. Nah, momen inersia ini pada suatu poros itu memiliki lebih dari satu massa. Nah, kita bisa lihat ya rumusnya di situ. Nah, momen inersi ini dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, bentuk benda, dan letak sumbu putar. Jika suatu benda memiliki poros rotasi tidak di ujung benda tersebut, maka benda tersebut dianggap terdiri dari dua benda dengan nilai momen inersianya masing-masing. Nah, hubungan torsi dan momen inersia ini dapat diturunkan dengan hukum Newton 2. Nah, kita bisa lihat ya rumusnya. Terus A itu merupakan percepatan sudut. Gitu guys. Nah, nggak terasa guys, ini sudah selesai. Nah, jadi gimana guys? Aku mau nanya ini, sudah kalian paham belum tentang materi dinamika rotasi? Ya, materinya tentang ada benda tegar, tadi ada momen gaya inersia, dan sebagainya. Nah, demikian mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa sama-sama mengambil ilmu dan manfaatnya ya. Nah, saya Kaneskeisha Kemedia, mohon maaf nih bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!